Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Virgos, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk April 2022. Kita dari 15 sampai 31 Maret dan nanti 1 sampai 15 April dan 15 sampai 30 April. Oke. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Virgos, apa kabar? Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Ini untuk Virgos, Medaling Angels. Oke. Medaling Angels, please clarify, please clarify. Energi untuk Virgos, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Maret, energi masa lalu. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Ten of Pentacles. Four of Cups, the Moon energy. Anda bisa dealing dengan Pisces di sini. Ten of Pentacles. Anda bahagia berjarak dengan pasangan Anda. Anda bahagia sekali. Anda punya project, pekerjaan, secara finansial Anda cukup stabil. Ini sangat stabil. Anda sibuk, Anda tenggelam dengan pekerjaan Anda, and then di sini Four of Cups di mana dia stuck. Kalian tidak saling bicara. Dia stuck di suatu malam, mungkin di suatu malam ini Anda bertengkar, dan Anda seperti Virgos, Anda seperti menjauh dari dia, menghilang di telan bumi, bersembunyi di pekerjaan-pekerjaan Anda. Dia stuck di sini. Ada satu malam di mana Anda bertengkar, atau dini hari di mana Anda bertengkar, dan dia stuck di momen itu. Karena terlihat sekali Anda pasang batas, boundaries, lockdown di sini. Dia sangat passionate dengan apa yang ingin dia sampaikan ke Anda. Jadi ada sesuatu yang ingin dia ucapkan, yang ingin dia curahkan, tapi dia stuck sampai ke leher. Jadi gimana orang kalau punya guilty? Anda bayangkan kalau ada orang yang punya guilty dengan kita, dia mau ngomong udah ketelan dulu di tenggorokan, karena ketakutan di sini. Oke, dia mencintai Anda, iya. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, energi fire sign cukup kuat, so sangat passionate dia untuk speak up, tapi kayak nggak berdaya. Coba, dia kayak nggak berdaya untuk bicara tentang apa yang dia rasakan. Dia stuck di sini, terjebak di suatu malam atau dini hari di mana kalian bertengkar, dan ini menimbulkan ketakutan untuk dia. Anda pun takut di sini karena hubungan ini semakin tenggelam dengan ketidakjelasan, karena kalian sudah tidak saling bicara di sini. So ada boundaries atau lockdown dari pihak Anda. Anda pasang tembok dan Anda bekerja fokus pada koin finansial Anda, dan ini cukup bagus. Dia stuck di sini. Si Queen of Wands, dia mulai
menganalisa dirinya, mulai untuk mencari cara strategi untuk bisa bicara, tapi ya stuck di sini, stuck. So dia nunggu Anda yang mulai komunikasi duluan. Mungkin kalau kalian tidak saling bicara, kalau Anda komunikasi duluan, mungkin dia akan speak up tentang guilty-nya dia, tentang dia ingin memperbaiki situasi atau menebus kesalahan dia. Situasinya seperti Anda berdua lenyap di telan bumi. Ada ketakutan dalam diri Anda, Virgos, bahwa Anda takut dia mengulangi kesalahan yang sama. Ada ketakutan dalam diri Anda. Dia ketakutan ketika Anda sudah jauh dari dia, karena dia tidak bisa jauh dari Anda, dia mencintai Anda. Anda hanya takut dia mengulangi kesalahan yang sama. Oke, so di sini bottom of the deck, Nine of Pentacles, Page of Wands, Ace of Pentacles. Virgos, Anda begitu nyaman dengan masa single Anda, happy sekali dengan pekerjaan Anda, koin-koin Anda cukup berlimpah di sini, finansial Anda cukup stabil. Dia sangat passionate sekali untuk mempertahankan komitmen Anda dan dia, meskipun silent di sini, silent action, Page of Wands, Ace of Pentacles, like a silent action di sini. Dia tidak kemana-mana, Virgos. Even di sini kalian sudah tidak saling bicara, kalian berdua sibuk masing-masing, tapi dia masih punya passion yang cukup kuat untuk mempertahankan komitmen dia dengan Anda. Dia belum kemana-mana. Sementara di sini Anda sudah menyerah. Oke, dia ingin menebus kesalahan dan keluar dari situasi drama di sini untuk mulai membangun cinta yang baru, love unconditionally dengan Anda di sini. So, kalau Anda kasih tanda untuk say hi or mulai bertemu dengan dia atau mulai membuka pembicaraan, dia akan mengalir dengan speak up dia tentang rasa bersalah dia. Oke. Seperti di sini Anda merasa nyaman dengan single Anda, so Anda berusaha untuk passion Anda yang baru untuk keluar dari hubungan dan tidak lagi peduli dengan situasi drama yang ada, dan mulai dengan bisnis Anda, karir Anda yang Anda sedang fokus sekali di sini. Sementara dia merasa bersalah, ingin menebus kesalahan, ingin seimbangkan kembali hubungan, mempertahankan komitmen di sini, dan dia sangat lama menunggu Anda untuk bicara. So, kalau Anda tidak pernah bicara atau bertemu dengan dia, karena di sini Anda sudah silent treatment, bisa juga beberapa ini sudah menarik diri dan tinggal masing-masing, seperti sudah tidak ada terkoneksi lagi di sini. Dia menunggu sampai bisa melihat fisik Anda atau komunikasi yang Anda berikan untuk dia agar dia bisa menyatakan keinginan dia untuk menebus kesalahan dia. So, dia akan selalu menunggu Anda di sini. Dia akan selalu menunggu Anda di sini untuk menebus kesalahan dia. Dan dia tetap mempertahankan komitmen dia dengan Anda. So, Anda tidak kalau Anda berpikir yang sudah jauh begitu, karena ini cukup drama dari pihak dia, Anda ingin keluar dari situasi drama, mungkin dia mengakhiri hubungan, mungkin punya tripartite relation. The moon energy di sini seperti hide something misterius di sini. So mungkin 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 ada tripartite relation or sesuatu yang fatal di sini yang dia lakukan. Oke. Ya. Mini drama di sini dari pihak dia, tapi ini sudah berakhir karena dia merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan untuk Anda. Oke, so kita pergi lagi ke 1 sampai 15 April ya. My darling angel, 1 sampai 15 April untuk Virgos couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Energi 1 sampai 15 April. Please clarify, please clarify. Okay, Virgos.
Page of Knight of Wands, the Wheel energy, the Death energy. Ada Scorpio di sini, ada Taurus, Sagittarius. So Anda mulai berpetualang. Anda mulai berpetualang. Mencari dan mencari pengganti dia. Even hanya untuk jadi teman, begitu secret admirer. Ini hubungan yang sering on off. Komunikasi juga tidak intim, chemistry memudar. Dan the Wheel energy, dia banyak belajar saat kehilangan Anda, dia banyak belajar saat masa jeda tidak bertemu dengan Anda. The Wheel tentang pelajaran kehidupan. Perubahan seseorang terjadi karena banyak pelajaran kehidupan yang dia dapati dan seperti memaksakan dia untuk belajar untuk mendewasakan diri. Karena di sini ada sesuatu yang berubah. Dari pihak dia berubah, dari pihak kamu berubah. Dari pihak kamu sudah tidak lagi untuk percaya agar kembali sama dia. Seperti kehilangan iman, losing your faith, and then seperti hopeless begitu dengan hubungan Anda dan dia, dan merasa yakin bahwa hubungan Anda dan dia tidak bisa lagi bekerja. Even kalian berusaha untuk take effort di situ, tapi ya kayak nggak works again gitu loh, kayak udah berakhir gitu. Endingnya seperti Anda kehilangan rasa Anda untuk dia. Anda berubah, iya, Anda berubah. Dia juga berubah. Kalau Anda melihat bahwa dia seorang yang penuh dengan drama, dia seorang yang sangat tidak peduli, dia seorang yang sangat careless dengan Anda, dia berubah. Dia berubah. Jadi seseorang yang lebih berbeda. Tapi perubahan itu adalah dia terus masuk tenggelam dengan hubungan Anda dengan dia, di mana dia berharap hubungan itu bisa bekerja lagi dan dia berusaha untuk merubah dirinya menjadi seseorang yang lebih peka, lebih sensitif dengan apa yang Anda butuhkan. Tapi Anda, seperti Anda berubah dengan Anda keluar dari hubungan. Ini perbedaan, perubahan yang terjadi di antara kalian berdua. Oke. Karena dia masih menggenggam komitmen dia untuk Anda sudah let go. Okay. So King of Cups, Four of Wands, Ace of Swords. Anda bisa dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, bisa aja, energi aja. King of Cups, Anda cukup baper ketika Anda mulai mencari orang lain. The truth di sini, kebenaran yang terungkap, Anda sudah berbeda, di mana Anda sudah memulai kehidupan Anda sendiri dengan kebenaran yang Anda yakini bahwa kalian sudah berpisah. So ketika kalian sudah berpisah, Anda adalah seorang yang sangat bebas, merdeka dengan status Anda, so Anda bisa membuka hubungan baru. Ini yang Anda yakini kebenarannya. Dan karena kalian sudah tidak saling bicara, so ya seperti Anda meyakini bahwa ini sudah benar-benar berakhir hubungan Anda dan dia. Tapi di sini Anda bisa lihat, kalau Anda yang hanya pacaran-pacaran aja selama ini, Anda digantung sama dia. Kalau Anda yang selama ini tidak dikasih status sama dia, dia mengajak Anda untuk menikah. Dia ingin bertemu dengan Anda dan ingin menikah dengan Anda. Oke, kalau Anda yang mungkin long distance relation and then Anda sudah menikah, atau Anda menikah dan Anda sedang berpisah, menjaga jarak sejauh mungkin dari pasangan Anda, dia berusaha untuk membuat hubungan Anda dan dia bekerja kembali. Dia mengimani bahwa hubungan ini masih layak untuk dipertahankan, diperjuangkan, dan diberi pertumbuhan untuk menua bersama dengan Anda. Ini keyakinan dia, ini iman dia. Dia mengimani takdir dia tetap bersama dengan Anda. Anda bisa lihat di sini. Oke, the Wheel energy dan Four of Wands. Dia masih mengimani bahwa we will be together again, Virgos forever. Di sini. So dia tidak kehilangan iman atas hubungan dia dengan Anda. Anda sudah menyerah. Anda sudah berubah.
Ini perubahan yang terjadi di antara Anda dan pasangan Anda. So ya, kita lihat bottom of the deck. And then bottom of the deck, energi dari Ten of Wands. Oke, beda sekali. Anda sudah bosan, jenuh dengan hubungan, dia berjuang on fire di sini. Three of Pentacles, hasilnya negatif. Pasif sekali. Progres hubungan Anda dan dia sangat slow motion dan sangat tidak mengimani begitu, karena salah satu sudah keluar dari hubungan, yaitu Anda. Ten of Wands. Anda sudah jenuh dengan situasi hubungan Anda dan dia, dan momen dimana dia meninggalkan Anda, mungkin dia punya secret admirer or something di sini. The Moon, ada yang dia sembunyikan dari Anda. Momen itu, dan ketika Anda broken heart, berkurang dan tergerus semua rasa cinta Anda, dan Anda lelah menghadapi dia. Menurut Anda, dia tidak punya sensitivitas dengan Anda, tidak terkoneksi dengan Anda, sudah selesailah kalau menurut Anda. Sementara dia ingin memperjuangkan Anda sampai titik darah penghabisan untuk memenangkan hubungan Anda dan dia. So, Three of Pentacles di sini, ketika salah satu tidak ada dalam hubungan, salah satu terus berjuang, yang terjadi situasinya hanya tindakan satu pihak. So, jadinya pasif di sini. Anda bisa lihat di sini. So, ini bottom of the deck Anda. Dia tahu ini berat untuk membuat Anda percaya lagi bahwa hubungan Anda berdua masih bisa diperjuangkan. Dia tahu ini sangat berat karena dia tahu dia sudah benar-benar mengecewakan Anda, mengkhianati Anda, dan menyakiti Anda. Tapi dia tetap meyakini bahwa ini tetap harus diperjuangkan. The Chariot energy, Anda bisa dealing dengan Pisces. Four of Swords, Two of Swords. So, Anda tidak mau lagi kembali, kemudian dia merasa Anda abaikan dia. So, situasinya terblok di sini. Terblok dalam arti dua pihak sudah berbeda visi dan misi, tidak bertepuk begitu, sih. Jadi tidak ada teamwork, salah satu saja yang ingin punya hubungan ini tetap berjalan. So, dia tetap di situasi stuck seperti di awal energi dia. Anda sudah bergerak maju untuk Anda blok masa lalu Anda, dia di sini menurut Anda masa lalu Anda. And then Anda mulai dengan kehidupan baru Anda. Tripartite relation, mungkin Anda sudah punya gebetan baru atau secret admirer yang baru, di mana memberi Anda spirit dan power untuk menjalani masa single Anda yang menurut Anda begitu bahagia di sini. Oke, so Virgos, tidak ada yang bisa kendalikan Anda untuk pergi lebih jauh dan keluar dari hubungan. Karena dia di sini seperti tidak berdaya, dia merasa terabaikan dan dia mencoba untuk move on, tapi dia stuck dengan situasi guiltiness-nya dia. Oke, so kita pergi ke mana nih? 15 sampai 30 April ya. Medaling Angels 15 sampai 30 April. For Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, Medaling Angels. Thank you. Energi 15 sampai 30 April. Thank you. Okay, here it goes. Sorry ya, ini kameranya gerak. Ten of Wands, the Chariot energy, Three of Wands. So, the bottom of the deck menjadi top deck. Kita kembali tentang 15 sampai 30 April, semakin Anda merasa, oh sudah sulit sekali untuk kembali dengan dia. Oh, saya sudah tidak ada rasa lagi dengan dia. Oh, saya sudah selesai dengan dia. Seperti Anda ingin benar-benar tidak lagi terkoneksi dengan dia. Ten of Wands. The Chariot energy di sini, dia ingin kembali sih. Anda akan melihat pergerakan dia lebih jelas. Mungkin sampai di Juli, Agustus, pergerakan dia sangat jelas untuk mulai pelan-pelan mendekati Anda. So, dia tidak akan memaksa Anda untuk kembali ke dia. Tidak akan memaksa dengan ucapan, tapi memaksa dengan tindakan slow but sure, dengan iman dia, keyakinan dia bahwa Anda akan luluh untuk kembali sama dia. So, ini perjuangan yang tidak mudah.
Karena Anda sudah menyerah dan dia belum. Oke, dia belum menyerah. So Six of Wands, Two of Swords, Four of Swords. Oke. Six of Wands di sini Anda sudah tidak mau lagi berjuang karena Anda merasa lelah, jenuh, bosan. Ini sering terjadi berkali-kali. Seperti Anda ingin cari situasi baru, eksperimen baru untuk hidup Anda karena sudah tidak lagi ada rasa di sini, kayak ilfil begitu di sini. Oke. And then Two of Swords di sini seperti dia merasa Anda blocking dia untuk komunikasi dan ini cukup berkabut dalam hidup dia, seperti Anda siram dia pakai air ketika dia sedang berapi-api, meledak-ledak untuk memulihkan hubungan dia dengan Anda. Karena Anda terus-menerus mengabaikan dia, Anda terus-menerus mengabaikan dia. Anda meledak dengan kemarahan Anda sama dia. Anda meledak dengan rasa sakit Anda sama dia. Orang yang sudah sering tersakiti ketika dimerdekakan, kayak diputusin begitu, itu merdeka banget, udah nggak mau balik lagi. Nah, itu kamu Virgos. Dan dia merasa bersalah gitu, dan dia merasa masih bisa hubungan ini diperjuangkan, kayak denial begitu dengan selama ini apa yang sudah dia tabur dalam hubungan ternyata tidak balance dengan situasi yang harusnya bersama seperti yang dia inginkan saat ini. So, kalau Anda tanya siapakah yang paling dia inginkan saat ini 15 sampai 30 April, yang dia inginkan sekali adalah Anda. Dia sangat fokus dengan Anda. Anda meledak dengan kemarahan Anda, kecewa Anda sama dia, tapi dia fokus sekali dengan Anda. Ini terjadi karena rasa bersalah dia. Ya, boleh Anda bilang ini perbuatan atau karmanya dia, boleh. Rasa bersalah. And this is your bottom of the deck. Di sini ada rasa penyesalan. Anda bisa dealing dengan Librans, Capricorn, Taurus, Virgos. Anda kehilangan rasa cinta Anda. Anda benar-benar kehilangan rasa cinta Anda di sini. Anda menyesal kenapa dia begitu menyakiti Anda sehingga pada waktu demi waktu berjalan rasa cinta Anda selesai di situ. Yang tersisanya rasa sakit. See? Ini dia Virgos. I know. Kayak kamu ngerasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak pernah berarti untuk dia. So, itu timbul sakit pelan-pelan, ditabur kesakitan, pahit-pahit, lama-lama kan bola salju begitu, kayak gunung es meledak begitu kan. And then dia mengalami situasi karma. Anda lihat di sini ada keadilan dari Sang Pencipta. Ketika tidak ada keseimbangan, the universe akan memberikan keseimbangan dalam kehidupan setiap makhluk di bumi ini, siapapun Anda. And then Queen of Pentacles di sini seperti Anda semakin fokus dengan pekerjaan Anda semakin fokus dengan bisnis Anda semakin sukses dengan koin-koin Anda semakin stabil. Apapun yang Anda inginkan, Anda bisa memenuhi diri Anda sendiri. Wealthy di sini ada kemakmuran untuk Anda, dan dia tetap tidak bisa pergi dari Anda. Dia situasi karma di sini, Two of Wands, the Star. Anda bisa dealing dengan Aquarius, Star in the Sky, the Judgment. Anda bertengkar di malam hari atau di subuh ya. Ini kalau enggak the moon di sini kayak malam hari, kalau enggak subuh atau di tengah kegelapan Anda bertengkar dengan dia. Five of Swords di sini. Jadi kayak ledakan itu yang Anda sebenarnya Anda masih menunggu dia. Kadang Anda kangen, Anda rindu dengan dia, Anda masih sebenarnya menunggu dia. Tapi no effort, ya, effortless. Dan Anda merasa bahwa Anda butuh memberikan dia waktu untuk keadilan. Kayak Anda, mungkin ada pribadi yang baik begitu. So Anda merasa bahwa I
I give you time to fix anything, see, and then clear situation di sini, kayak clarify anything di sini untuk biar selesai begitu. See, Anda seperti memberi dia kesempatan untuk memperbaiki, memberi waktu dia untuk memperbaiki di sini. And then star in the sky memulihkan. Ada momen dia minta kesempatan dengan Anda, atau mungkin dia berdoa ya, karena the star, the justice di sini seperti the universe memberi apa sih, divine timing di sini, waktu yang tepat untuk seseorang merasakan keadilan baik dari pihak Anda dan dia. Sih kayak diputar lagi situasi yang tadinya Anda tidak penting untuk dia, sekarang you are star in the sky, di mana Anda lah harapan dia untuk bersama kembali. The judgment di sini, Anda tunggu dia untuk rujuk reconciliation di sini, but ya dia berharap Anda memberi dia second chance or kesempatan yang lain dan lain lagi. I guess like ini pertengkaran yang sangat fatal di sini, karena I know di mana Anda merasa menyesal kenapa ketika bertengkar dia bilang divorce atau pisah di sini. Oke, and then dia merasa bahwa ya rasa bersalah menghukum dia. I guess like dia minta kesempatan untuk kembali bersama. See the star, the judgment energy. Di sini seperti the universe jadi the justice di sini. So the universe seperti ada di tengah-tengah begitu, and then clear your energy di sini, seperti kayak kalian berdua butuh hati untuk lebih kuat, di mana Anda Virgos perlu hati yang kuat untuk memaafkan dan memberi kesempatan, di mana dia perlu hati yang kuat untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Ini semua harus pakai hati. Kalau hanya pakai pikiran, selesai kawan. Kalau Anda tidak pakai hati Anda tidak bisa memaafkan dia. Kalau dia tidak pakai hati dia untuk kembali dengan Anda, dia tidak akan pernah merasa bersalah dan tidak akan minta maaf. So ini rasa bersalah yang seperti karma yang benar-benar menghuru-harakan kehidupan dia, dan pada akhirnya dia tahu bahwa Anda begitu berharga untuk hidup dia. Pada akhirnya dia tahu bahwa dia membutuhkan Anda dalam hidup dia. So ini pertengkaran hanya pertengkaran ego. See the war energy. Kita kadang harus bertengkar dengan orang yang kita cintai. Tidak selamanya kita baik-baik saja dengan pasangan kita. Itu tiba-tiba terjadi hanya karena emosi sesaat, dan dia akhiri hubungan tanpa berpikir panjang, Virgos. Dia sangat mencintai Anda. High Priestess, intuisi dia terlalu, seperti intuisi dia terkoneksi sekali dengan Anda. Bahkan ketika bekerja pun dia hanya memikirkan Anda. Oke, so dia akan melakukan apapun karena dia selalu memikirkan Anda. Oke, dia tidak pernah membayangkan hidup tanpa Anda. So ketika dia bilang divorce atau cerai atau putus atau pisah, itu emosi aja sih, emosi ego. Dari egonya mengalir di situ. Oke, let's check the moon. Penasaran sekali saya dengan the moon. Sumber masalahnya. Kita lihat the moon. Darling angels, the moon energy. For Virgos, couple sun, moon, rising, and Venus. Please clarify the moon energy. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay, the moon. Okay, the death di sini. Anda bisa dealing dengan Scorpio. Ace of Pentacles. Okay, Five of Wands. So dia berubah di sini.
Si kayak insecure. Kalau yang belum menikah dia insecure dengan komitmen. Dia berubah di sini. Si dengan komitmen. Ketakutan, inner conflict. Di satu sisi dia masih merasa nyaman dengan masa singlenya, di sisi lain dia ingin mencintai Anda bersama dengan Anda. Tapi ya di sini komitmen itu ketakutan banget buat dia. Dan kalau sudah berkomitmen dengan Anda, artinya dia tidak bisa flirting atau punya secret admirer atau berkeliaran lagi gitu. Dia hanya bisa dengan Anda. Dan dia belum bisa meyakini bahwa dia akan bisa stay dengan Anda. Oke? Kalau yang sudah menikah di sini tentang pekerjaan atau bisnis yang lebih diutamakan daripada family, ya berubah. Dan di sini seperti masalah materi ini ya, kalau orang punya materi kadang dia flirting, dia punya secret admirer karena merasa punya materi. Mungkin dia punya orang lain selain Anda. Kemudian ini disebabkan karena karir dia cukup bagus ya, semakin meningkat karir, merasa lebih percaya diri dan akhirnya punya tripartite relation, competition di sini. Tapi di sisi lain itu hanya iseng, hanya playfulness, hanya sesuatu yang tidak dibawa serius. Dia tetap komitmen dengan Anda. Dan ketika Anda tahu situasi seperti itu, di sini Anda tidak banyak ribut, Anda langsung pasang tembok tinggi. Ini yang menakutkan untuk dia. So, seperti the moon ini adalah sumber masalah Anda dan dia. Oke? Dan ini bottom of the deck, Eight of Pentacles, King of Wands, see, Nine of Swords. Dia selalu memikirkan Anda untuk menaklukkan Anda. Dulu mungkin dia kasar, terlalu pede, terlalu sombong, dengan terlalu big ego, dengan kesuksesan dia, ya semakin sukses seseorang semakin sulit untuk merunduk. Di sini Anda bekerja keras sekali untuk bisa memuja dia, memuji dia, melayani dia sebagai pasangan. Anda selalu mengalah. Dan Anda selalu mengalah. Kadang dia tidak peduli dengan Anda, dia fokus dengan pekerjaan dia. And then King of Wands di sini dia merasa I'm the king, I do anything, see, for our wealthy. Jadi dia merasa bahwa karena dia untuk kemakmuran, kejayaan dari dia, maka dia merasa kayak sorry ya, habis minum kopi sebentar. Jadi dia merasa dia yang bertanggung jawab untuk semua hal. Jadi dia tidak menghargai Anda. Tapi ya ini di sini dia selalu overthinking tentang Anda. Anda sudah sering mengalami pengabaian, ini sering terjadi, tapi ya Anda mengalami ledakan gunung es, seperti Anda tidak bisa lagi memaafkan dia. Kalaupun hubungan ini kembali bersama, semoga dia tidak menyerah. Karena di sini ada big ego juga kan. Dia hanya menunggu Anda buka tanda, kasih tanda bahwa Anda mau balikan lagi. Entah Anda mulai komunikasi cuma say hi, atau Anda mulai mengunjungi dia, atau Anda mulai bertemu dengan dia. Even Anda hanya pasif di sini, dia akan berusaha untuk komunikasi dengan Anda, mencurahkan rasa bersalah dia. And then memperjuangkan hubungan untuk Anda berdua bisa rujuk. Tapi kalau Anda tidak memberi dia tanda atau Anda tidak membuka komunikasi, ini bye-bye forever. See Virgos. See? Karena dia tidak punya kekuatan atau tidak punya mental untuk ditolak. Itu tadi karena big ego. See? King of Wands. Dia tidak punya mental untuk ditolak atau rejection di sini. Dia tidak punya mental untuk itu.
Sepanjang Anda tidak memberi tanda, sepanjang itulah hubungan kalian tetap ada di masa jeda. Anda akan menanti dengan penantian yang cukup panjang di sini, Two of Wands. Oke? Ini saran untuk Anda dari Cakra Wisdom. Okay, for Virgos. My darling angels, please clarify. Virgos. Couple Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify. Please clarify energi untuk April 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. Self-worth di sini. You deserve love. You deserve happiness. You deserve better than anything you want. Your dreams. Siapa saja layak untuk bahagia, layak untuk diperjuangkan, layak untuk dicintai, layak untuk mendapatkan mimpi, harapan, layak untuk mendapatkan respect. Anda dealing dengan seseorang yang begitu dominasi, jadi Anda merasa kecil begitu di hadapan pasangan Anda. Oke, ya, ambillah keputusan yang ingin Anda rasakan terbaik untuk Anda. Jangan lagi lihat-lihat dia atau lihat siapapun. Dan jangan juga merendahkan diri Anda. Ini sarannya. Bottom of the deck, grow. Ada hal yang bertumbuh di sini. Ada banyak hal, bukan cuma satu. Hal pertama, dia jadi dewasa. Tadinya dia dominasi, nggak sensitif, egois, big ego. Dia berubah. So ini ada pertumbuhan dari pihak dia. Kemudian ada juga pertumbuhan dari pihak Anda. Anda sudah bisa mendeteksi bahwa selama ini Anda tertekan berada dalam hubungan. Selama ini hubungan tidak begitu adil untuk Anda. Hanya karena cinta, Anda tidak sadar bahwa Anda sedang ada dalam tekanan di dalam hubungan. Di mana eksistensi Anda tidak diakui, dia mudah sekali mencampakkan Anda dengan emosinya. So, ketika Anda mencari pilihan lain di sini, ketika Anda membuka diri untuk dunia luar, ini seperti pertumbuhan, di mana Anda bisa mendeteksi mana yang negatif untuk pertumbuhan jiwa Anda atau tidak. Lebih peka. So di sini ada pertumbuhan intuisi dari pihak Anda. Kemudian ada lagi pertumbuhan pada hubungan Anda dan dia. Hubungan ini diuji dengan begitu banyak tekanan, tapi klimaks ada di perpisahan kalian, di masa jeda kalian di April ini. Di mana akhirnya dia merasa bahwa hubungan ini penting untuk dia, layak untuk diperjuangkan, bahkan di sini adalah star in the sky. So pertumbuhan hubungan Anda, ya, pada akhirnya dia merasa memiliki hubungan itu. Tadinya enggak. Tadinya sepihak. So transformation atau perubahan dari banyak hal untuk pendewasaan Anda dan dia di sini terjadi di masalah yang Anda hadapi dengan dia di April ini. Jadi ada pelajaran kehidupannya ada. Di sini ada the wheel of fortune. So selalu ada pelajaran kehidupan untuk pendewasaan. Apapun yang harus bertumbuh, jadilah bertumbuh. Oke. So kita lihat dari malaikat cinta. Ini cuma saran ya. Jadi sebenarnya ini masalah baik untuk pertumbuhan hubungan Anda dan dia. Seperti pupuk begitu, yang dosisnya agak tinggi. Ya kalau tanaman dikasih pupuk kan juga nggak enak tuh rasanya. Gitu. Jadi dosisnya cukup tinggi sehingga membuat pertumbuhan cukup pesat di hubungan Anda dan dia. So kita lihat lagi energi dari Angel Kyle dan untuk Virgos couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. My darling angels, please clarify. Energi April 2022. Thank you, thank you, thank you. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Love yourself. Okay. Love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Cintai diri Anda pertama. Put yourself first. Ini bukan tentang ini bukan tentang egois ya atau egosentris. Ini tentang bagaimana kita kayak mendescribe diri kita dengan uniknya kita, dengan autentiknya kita, and then kita acceptance diri kita, sih kayak ya itulah eksistensi diri kita. Oke? Jangan lupa mencintai diri Anda, memperlakukan diri Anda dengan baik, menghargai diri Anda, respectful di situ. Oke? Anda sangat mencintai dia, tapi ini hubungan tidak balance. Cuma di sini situasi karma cepat sekali berputar dan dia merasakan situasi karma di sini. True love, cinta sejati, this is the romance of lifetime. Pada akhirnya Anda tahu bahwa dia benar mencintai Anda. Mungkin selama sebelum di April ini Anda merasa dia nggak cinta dengan Anda karena dia akhiri hubungan begitu aja. Pertengkaran yang meledak-ledak putus akhirnya atau divorce begitu. And then tarik jarak, masa jeda, mundur teratur. Tapi Anda tahu bagaimana dia berjuang nanti di April 15 ke atas ya, 15 di masa depan, 15 ke depan dia akan sulit menahan situasi karma yang dia rasakan. Ya, orang yang mudah mencampakkan orang lain, ketika dia dapat situasi karma, dia merasakan situasi yang ketika Anda dicampakkan itu loh. Itu dia rasain, iya, tenang aja. Dan situasi karma buruk biasanya berlipat ganda. Karma baik juga berlipat ganda ya, biasanya begitu. Jadi misalnya Anda merasakan satu kali, dia merasakan berkali-kali rasa itu, getarannya itu loh. Si energi. Oke, true love di sini. Pada akhirnya dia juga menyadari hanya Anda yang bisa mengimbangi dia di sini. Hanya Anda yang bisa berada bersama dengan dia, menerima dia dengan semua dominasi sikap kerasnya dia. Seperti dia tidak akan menemukan orang lain selain Anda, because you are a star in the sky. Oke, Virgos. Ini bisa vice versa ya. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom untuk Virgos, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. My darling angels, thank you. Okay. The Swarm Queen, transformation, intuition, and passion. Bertransformasilah, berubahlah. Oke, kamu sudah berubah. Pakai intuisi kamu. Di sini kayak Five of Cups. Anda di tengah kemarahan Anda masih merindukan dia. Bahkan Anda menunggu, seperti Anda memberi dia waktu untuk menyelesaikan rasa bersalah dia dengan Anda. So true love di sini, cinta sejati. Ya. Sini sabar, butuh sabar atau kasih sabarnya. Biar waktu yang bekerja dengan perputaran karmanya. Bottom of the deck. Benar kan? The Diamond Dreams. Okay, I love this card. Material wealth, true prosperity. Harta kekayaan. Harta kekayaan duniawi. Rumah mewah, karir oke, jabatan oke. Buat apa kalau dirasuki dengan kemarahan, emosi yang meledak-ledak? Jantung berdebar kencang, tensi naik, udah selesai dengan tubuh kita yang penuh dengan toksik. Itu harta dunia. Apakah orang kaya itu baik? Baik? Siapa bilang tidak baik? Kalau kita melihat orang kaya, orang yang punya kemakmuran, kejayaan, kita akan melihat bahwa the universe, sang pencipta itu luar biasa.
mau memberikan kenikmatan dunia, harta kekayaan yang berkilau-kilau. Kita bisa melihat baiknya anugerah dari Sang Pencipta. Tapi kalau harta kekayaan duniawi, material wealth, kemakmuran yang kita miliki hanya untuk kesombongan diri, untuk sebagai agar kita dihormati, agar kita bisa menindas orang lain atau mendominasi orang lain, itu akan rasuki badan kita, mengotori tubuh kita dan pikiran kita. Hasilnya jadi emosian, senggol bacok, walaupun orang punya materi cukup bagus. Apalagi yang sombong, wah selesai. Ya, itu bisa kena diabetes, bisa kena jantung. Nggak damai jadinya. Makanya harta kadang baik untuk kita, baik untuk kita, kadang juga enggak. Kadang juga enggak. Oke. Dan di sini true prosperity ini jauh lebih kaya dari kekayaan yang bisa terlihat mata, terdengar telinga, dan dirasakan oleh indrawi kita yang lain seperti tangan dan kaki kita. True prosperity adalah orang-orang yang mencintai kita, setia bersama kita di masa sulit, menerima kita dengan unik dan autentiknya kita. Mau bisa merasakan apa yang kita rasain, mau bersama-sama dengan kita, menghabiskan waktu dengan kita. Even kita sebenarnya nggak layak untuk dipertahankan atau diperjuangkan, tapi tetap diperjuangkan. True prosperity di sini. So Anda akan merasakan bagaimana Dia menjadikan Anda adalah true prosperity-nya Dia. The justice, the star. Anda seperti anugerah yang diturunkan Sang Pencipta hanya untuk Dia. True love di sini. Oke, ini reading Virgos yang cukup sweet ya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Atau hate comment, whatever, terserah. Biar rame channel Nona Pastel, oke? Jadi kita lihat energi dari oracle, energi untuk Virgos. Ini saran terakhir. My darling angels, energi dari Virgos. Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Kembali tentang karma situation. Angel of balance. The universe selalu memberi keadilan bagi semua makhluk tanpa kecuali. Semua makhluk. Ini keadilan. Oke, so situasi karma berputar. Anda menabur karma baik Anda, dia menabur karma dia untuk bisa lebih dewasa di sini, dan semua baik untuk kalian berdua. Bottom of the deck. Oh, I love this. Angel of love. See, you are the only you in my life. I love you, Virgos. Angel of love. Ini true love kamu. Ya. Oke, so teruji cintanya. Anda sangat men-true love kan. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. 48 menit untuk Virgos. Terima kasih.